Udah? Nah, kira-kira siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ayo Iam, maju. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Kasih tepuk tangan buat Iam. Ya, sekarang kita guru lanjutkan dengan presensi dulu ya. Aja, Hadir? Bu. Ya. Iam? Hadir. Syifa Sariro? Hadir, Bu. Syafa? Keisha? Hadir, Bu. Naurin? Hadir. Pradista Cila? Hadir, Bu. Asifa? Hadir, Bu. Rani? Hadir, Bu. Kirsa? Hadir, Bu. Fabian? Dinda? Hadir, Bu. Fikri? Hadir, Bu. Rama? Hadir, Bu. Solil? Hadir, Bu. Kalseba hadir? Gak masuk. Mana ya kira-kira ya? Tahu. Anak-anak, besok-besok kalau kalian tidak masuk, tolong kasih tahu ya Bu Guru, bisa kalian chat mungkin dari WA ya. Jadi kalian misalnya mau izin atau apa, chat saja Bu Guru ya. Jadi biar kehadiran kalian itu Bu Guru tahu kalian kemana ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Ayo Norin. Berdiri ya, teman-teman. Ya, sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Coba kalian lihat gambar di depan. Menurut kalian apa yang kalian lihat dari gambar di depan? Lagi? Pohon. Ya, lagi ada lagi? Dah, jawaban kalian bagus semua ya. Nah, di sana itu ada gambar cahaya. Cahaya itu adalah salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa melihat benda-benda yang ada dalam gelap. Nah, setelah kalian tahu apa itu pentingnya cahaya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, nanti Bu Guru harapkan kalian bisa memprediksi sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana nantinya. Selain itu, kalian juga Bu Guru harapkan mampu menemukan sifat-sifat cahaya melalui percobaan nantinya. Ya. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, Bu Guru mau ajak kalian dulu bernyanyi tentang lagu sifat-sifat cahaya. Mau? Nyanyi yang keras ya. Nah ya, siap dulu. Ya, siap ya. Ini sifat-sifat cahaya dari sana ya. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah mensudah berdiri. Yang kedua adalah dapat dihiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Ya, tadi kita sudah menyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Berarti anak-anak sudah terbayang kan apa saja sifat-sifat cahaya? Kalau sudah, sekarang lihat gambar yang ada di depan. Nah, coba kalian lihat ceritanya di sana. Nah, di sana katanya Niko tidak sengaja menjatuhkan koinnya ke dalam kolam. Terus Niko dapat melihat bahwa koin tersebut jatuh sampai ke dasar kolam. Nah, Niko lalu memasukkan tangannya ke kolam untuk mengambil uang koin yang ada di dasar kolam. Ternyata tangan Niko tidak dapat mencapai dasar kolam, padahal Niko melihat dan merasa kolam tersebut tidak terlalu dalam. Nah, dari cerita di atas, mengapa Niko tidak bisa mengambil koin tersebut? Karena kolamnya dalam, Bu. Ya, boleh. Apa lagi? Karena tangannya terlalu pendek. Ya, bisa. Apa lagi? Ada? Kalau misalnya kalian kaitkan dengan sifat-sifat cahaya, kira-kira sifat-sifat cahaya yang mana sih yang sesuai dengan cerita tadi? Dapat menembus benda-benda. Yang lainnya? Kira-kira sifat cahaya mana? Sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Kalian pintar. Siapa yang di belakang namanya Dinda. Dah. Sekarang biar kalian lebih paham tentang sifat-sifat cahaya, kalian lihat video yang ada di depan. Assalamualaikum. Halo anak hebat. Lihat videonya ya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, sinar senter, dan juga api. Lalu, apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat menembus benda-benda, lalu dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Yuk kita bahas dari yang pertama, dapat merambat lurus.
Cahaya dapat merambat lurus apabila melewati satu medium perantara. Jadi, apabila kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. Perhatikan gambar berikut. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca. Jendela kaca tersebut merupakan satu medium perantara yang dimaksud. Jadi, terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bercermin, maka akan menampilkan bayangan diri kita di dalam cermin. Hal itu terjadi karena adanya cahaya di sekitar kita. Jika kita bercermin di dalam tempat yang gelap dan tanpa cahaya, maka cermin tersebut tidak dapat menampilkan bayangan diri kita. Hal tersebut tentu saja membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Berikutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Jika kita meletakkan gelas di tempat sumber masuknya cahaya matahari, maka cahaya matahari dapat menembus gelas seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambut cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika kita meletakkan pensil di dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Hal itulah yang disebut dengan pembiasan. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah gelembung yang terkena sinar matahari, maka akan menjadi berwarna-warni seperti pelangi. Hal itu biasa disebut dengan dispersi cahaya secara alami atau yang disebut dengan penguraian cahaya. Contoh lainnya adalah keindahan pada warna-warni pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tetapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan yang mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna sehingga terbentuklah warna-warni dan pelangi. Oke anak-anak, itu tadi adalah sifat-sifat dari cahaya. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Selamat belajar. Ya. Dari video tadi, kira-kira apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama apa tadi? Cahaya Nah, ada cahaya yang malam terus lagi. Ya, dapat dipantulkan lagi. Cahaya bisa menembus benda bening. Ya, dapat menembus benda bening. Ada apa lagi? Cahaya bisa dibiaskan. Dibiaskan lagi. Cahaya bisa dibuat-buat. Nah, betul. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, sekarang agar kalian lebih paham tentang sifat-sifat cahaya, guru akan mengajak kalian melakukan percobaan sederhana. Dan, nah sebelumnya kalian buat kelompok dulu, buat 4 kelompok. Ya, sekarang mulai dari sekarang silakan berkelompok. Kalau sekarang saya sudah terbagi dalam 4 kelompok, Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Sudah? Kalian sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah. Kalau sudah, nanti kalian melakukan 4 buah percobaan. Dah. Nanti untuk kelompok 1 melakukan percobaan yang pertama, kelompok 2 melakukan percobaan yang kedua, kelompok 3 melakukan percobaan yang ketiga, dan juga kelompok 4 melakukan percobaan yang keempat. Dah. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? 2 orang perwakilan? Ya, yuk. Sudah, sekarang kita mulai percobaannya. Percobaan pertama dari kelompok 1. Yang lainnya silakan perhatikan temannya ya. Ayo. Sudah, semuanya lihat? Sudah. Kalau sudah, kelompok 1 terima kasih. Silakan duduk kembali.
kelompok kedua. Kelompok kedua siapa? Maju. Ayo silakan maju. Yang kedua. Sifat kedua adalah ya. Ya. Ya, sudah lihat semuanya yang lainnya? Sudah. Nah, kalau sudah, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yuk, siapa perwakilannya? Saya Bu. Nah, yuk, kelompok 3. Yang lainnya sudah lihat? Sudah. Ya, sudah. Untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Saya Bu. Siapa yang maju? Percobaan terakhir. Yang lainnya kelihatan? Ya. Sudah teriak? Ya. Ya, kalau sudah boleh duduk. Kasih tepuk tangan. Sudah. Kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan hasil percobaan yang sudah teman kalian lakukan di depan tadi. Sudah. Sekarang silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Kalian tulis hasil percobaan dari percobaan pertama sampai percobaan keempat. Ya, sekarang dimulai dari sekarang. Ayo, silakan mulai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ini ada tulisan kelompoknya, ditulis nama. Ya, tulis semua nama kelompoknya ya. Namanya satu-satu ditulis. Ayo, sekarang silakan mulai. Ini namanya. Ini kelompok berapa? Nanti rasanya berapa?
Oh, kenapa Fikri? Ini kesimpulannya bikin apa aja, Bu? Oh, kesimpulannya buat dari hasil percobaan 1, 2, 3, dan 4 itu apa saja. Kamu salin di situ ya. Dirangkum ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Enggak. Ya. Lanjutkan ya. Ayo Pian, ikut berpartisipasi. Ayo saya sini baca apa bisa. Ini loh di bahan bacanya ada. Boleh dibaca di situ.
Sudah semua selesai mengerjakan? Kalau sudah, sekarang Bu Guru mau tiap kelompok mempresentasikan hasilnya satu-satu ke depan. Ya. Mulai dari perwakilan kelompok 1. Siapa yang mau maju? Kelompok 1? Ya, ayo maju. Nah, baca ya, yang keras. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok 1. Hasil percobaan pertama adalah cahaya lilin dapat diuraikan. Cahaya lilin dapat diuraikan dengan lurus. Lanjutkan yang kedua. Hasil percobaan yang kedua. Sama malu-malu ya. Hasil percobaan yang kedua, cahaya senter dapat menembus benda bening. Cahaya senter dapat menembus benda bening. Hasil percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan melalui kaca. Hasil percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulannya, cahaya memiliki 4 sifat yang berbeda, yaitu dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Kak. Dari hasil presentasi teman kalian di kelompok 1, ada yang ingin menanggapi bagaimana hasilnya? Bagus. Sudah? Ya, sudah bagus. Ayo ya, boleh duduk. Ya, kalau begitu kita lanjutkan dengan kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Saya Bu. Ayo Siva. Baca ya. Saya mewakilkan dari kelompok 2 dari diskusi kami. Hasil percobaan pertama, cahaya lilin dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, maka terlihat cahaya dapat merambat lurus. Hasil percobaan 2, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Hal ini membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Hasil percobaan ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantulkan. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Ya, yang keempat sudah. Hasil percobaan keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Asifa. Bagaimana hasil dari kelompok 2? Ada yang sama? Gimana? Cukup bagus Bu. Iya, gimana? Bagus. Ada yang sama kira-kira jawabannya dengan kelompok 2? Ada. Ada?
Nah, kalau gitu kita lanjutkan ke kelompok ketiga. Ayo, kelompok tiga perwakilannya. Ayo, Kesya. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari diskusi kelompok 3. Hasil percobaan pertama. Cahaya lilin dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, maka terlihat cahaya dapat merambat lurus. Hasil percobaan kedua adalah cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Hal ini membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini Hasil percobaan 3. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantulkan. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hasil percobaan keempat adalah pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. ya. Kasih tepuk tangan dulu. Siapa tadi yang sama kayak Kesya? Kelompok mana? Iya, kelompok 2. Sudah bagus. Ayo Kesya, silakan dulu. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Hasil percobaan pertama. Cahaya lilin dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, maka terlihat cahaya dapat merambat lurus. Hasil percobaan kedua. Cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Hal ini membuktikan cahaya dapat menembus benda. Hasil percobaan ketiga. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hasil percobaan keempat. Pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Untuk kelompok 4, ada yang menanggapi? Bagus, sudah bagus Bu. Bagus, sudah bagus. Kelompok 3 gimana? Kelompok 4-nya? Bagus, sudah cukup bagus Bu. Ya, sudah cukup bagus. Nah, dari hasil presentasi yang kalian sudah lakukan di depan, semuanya sudah bagus. Ya, Bu Guru rasa kalian itu sudah cukup mampu untuk mengenali bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut. Ya, sekarang sekarang kita akan lanjutkan dengan tepuk simbol Pancasila, ya. Ya, jangan tegar-tegar. Tadi kalian sudah tegar. Sekarang kita mau lanjutkan dengan tepuk simbol Pancasila. Bisa nggak kalian tepuk simbol Pancasila? Bisa. Kalau bisa, sekarang kita mulai ya. Tepuk simbol Pancasila. Ya. Tepuk simbol Pancasila. Ya, sudah. Dan anak, karena tadi kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan melakukan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya, sekarang Bu Guru akan memberikan evaluasi kepada kalian, ya.
Nanti silakan kalian jawab langsung di sini ya. Tulis namanya. Namanya pakai nama lengkap. Terus kalian tinggal silang aja. Ini hanya pilihan ganda saja ya, 5 soal saja. Tidak ada yang nyontek, ya. Udah ada yang bertanya dulu? Saya bertanya? Ingat ya, tulis nama lengkap. Tidak ada yang nyontek. Buku-buku silakan taruh di tas atau di kolong. Tinggal disilang saja. Disilang Fikri, jangan di. Nah, tuh. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, coba satu orang yang Asifah, coba ambil punya temannya. Ya, ambil punya temannya. Kumpulkan. Ya, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi yang guru berikan, maka sebelum pelajaran Bu Guru akhiri, Bu Guru mau tanya lagi. Yang apa saja kalian pelajari tadi? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa? 4. Apa saja? Ya, apa saja? Dapat dipantulkan lagi, dapat dibiaskan lagi, dapat diuraikan lagi, merambat lurus lagi. Yuk, apa yang belum? Dapat dibiaskan. Nah, itu semua sifat-sifat cahaya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian mata. Jadi, bagaimana mata kalian bisa melihat, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum
Bu Guru akhiri, Bu Guru mau ngajak kalian bernyanyi lagi sekali. Lagunya adalah Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Bisa? Bisa. Nanti kalian nyanyi yang semangat ya. Ya. Kalian ya? Ya, ya. Ayo, dengerin lagunya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik sekali ya. Ayo, Bella. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ya. Ya, pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita tadi membuka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Sekarang siapa gilirannya mau berdoa? Memimpin doa. Ilham lagi? Yang lainnya? Lain Ilham? Coba Rama. Udah Rama ayo. Ya, ayo Rama. Mulai manu-manu. Sikap sempurna. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ayo silakan duduk. Sudah, jadi sekian pelajaran kita hari ini. Jadi sampai jumpa besok ya. Jadi silakan mulai dari apa namanya? Dari punya Syifa Sairah boleh pulang ya.